ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Seorang muslim jika dia senantiasa hadir cinta kepada majlisul ilm, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadanya. Karena seseorang tidak mungkin akan mengetahui apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika ia menuntut ilmu. Yang kita lihat ayolah ikhwah, karena banyaknya kaum muslimin yang tidak datang atau tidak menuntut al-ilmu syar'i, sehingga yang haram dikira halal, yang halal dikira haram. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini adalah kita akan membaca bab yang ke-17 dari kitab Tauhid, yaitu bab syafa'ah. Syafa'ah artinya adalah at-tawassut fi qada'i hajatil muhtaj lada man hiya indahu. Syafa'ah itu adalah menjadi perantara agar permintaan seseorang dikabulkan, keperluan seseorang dikabulkan. Dinamakan dia syafa'ah berasal dari kata syafa'. Syafa' itu artinya genap, lawan dari witir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashrin, kemudian wasyaf'i wal watr. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena seseorang ketika dia punya kebutuhan pada seseorang, pada pejabat atau yang lain-lainnya, ketika dia minta sendirian, ya, sendiri dia minta, ini dia ganjil. Namun ketika saya bantu dia, maka ini menjadi syafa', menjadi genap. Tadinya dia sendirian, ya, dia ganjil, witir ini. Namun begitu saya bantu dia dan saya menjadi perantara antara dia dan pejabat itu, maka di sini telah menjadi dua orang yang meminta sekarang, yang tadinya satu.
Falamma kana talibul hajati munfaridan, karena yang punya keperluan ini adalah satu orang, thumma dhamma ilaihi alwasitah, kemudian bergabung dengannya perantara itu, ya, syafa'ahu fit talab, maka sekarang yang meminta sekarang dua orang, yaitu syafa' jadinya. Walidzalika summiya syafi'an, oleh karena itu perantara ini dinamakan dia syafi'. Wa summiya hadzal amalu syafa'ah, dan perbuatannya ini dinamakan dia syafa'ah, nama perbuatannya itu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Artinya, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memintakan syafa'ah yang baik, ya, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan bagian dari syafa'ah itu. Misalnya, ya, ada orang ingin masuk di pondok pesantren, namun pondok pesantren sudah penuh. Maka saya datang kepada mudir pondok itu dan memintakannya syafa'ah. Ini orang kepingin sekolah, terimalah dia, maka diterimalah dia. Maka perbuatan ini namanya syafa'ah, dan saya mendapatkan pahala dari perbuatan ini. Allah menjelaskan yakul lahu nasibun minha, dia akan mendapatkan bagian dari perbuatan itu. Dan sebaliknya, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang melakukan syafa'ah yang sayyi'ah, syafa'ah yang jelek, ya, seperti seorang anak yang minta uang untuk beli rokok misalnya, namun bapaknya tidak mau memberikan, lalu si fulan ini datang, kasih aja dia, kepingin sekali, kasihan dia ini, nangis dia nanti, kasih saja biar dia beli rokok. Ini syafa'ah sayyi'ah, syafa'ah yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakul lahu kiflun minha, dia juga akan mendapatkan bagian dari keburukan itu. Oleh karena itu ayolah ikhwah, sebelum kita memintakan seseorang syafa'ah, pikirkan dulu apakah syafa'ahnya ini, ya, merupakan bagian dari ketaatan, atau syafa'ah ini, ya, bagian dari kemaksiatan. Falladhi yashfa' 'inda as-salatin, lalu Syekh membawakan kita contoh orang-orang yang menjadi perantara atau meminta syafa'ah di kalangan para pejabat, atau 'indal aghniya, atau di kalangan orang-orang kaya. Di desa fulan butuh bantuan, di desa fulan itu kurang masjidnya, silakan bangunkan masjid. Atau 'inda ghairihim liqada'i hajatil muhtajin, yu'tabar 'amaluhu syafa'atan thayyibah yu'jar 'alaiha. Perbuatannya ini termasuk syafa'ah yang baik, yang dia akan dapat pahalanya. Bayangkan ayolah ikhwah, kalau kita memintakan syafa'ah di suatu tempat yang tidak ada masjidnya, kemudian syafa'ah kita ini diterima, lalu orang yang kaya ini atau pejabat ini bangun masjid di tempat itu, berapa banyak orang yang sholat di sana, kita akan mendapatkan bagian dari pahala itu. Orang ngaji, ya,
kita akan mendapatkan bagian dari pahala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isfa'u." Berilah syafa'ah, tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maksudnya adalah apabila kita memintakan seseorang syafa'ah, syafa'ah kita itu diterima atau tidak diterima, kita tetap mendapatkan pahala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isfa'u tu'jaru. Mintakanlah syafa'ah, maka kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kanat asy-syafa'atu fi amrin muharramin. Namun jika syafa'ah ini dalam masalah yang diharamkan oleh Allah, dalam perkara yang haram, fahadhi syafa'atun sayyi'ah. Ini adalah syafa'ah yang jelek. Kalladhi yashfa' 'inda as-sultan fi ta'til al-hudud. Kata Syekh, seperti yang meminta syafa'ah pada penguasa untuk tidak ditegakkan hudud, potong tangan atau qisas atau rajam. Ini termasuk syafa'ah sayyi'ah. Idza wajaba al-haddu ala syakhsin syafa'a indahu liyusqit al-hadd anhu. Seperti seseorang yang akan ditegakkan kepadanya had, apakah had potong tangan atau hukuman qisas atau rajam, maka si fulan ini datang kepada penguasa itu dan mengatakan, hentikanlah atau jangan ditegakkan had ini, kasih dia hukuman yang lainnya. Maka ini termasuk syafa'ah sayyi'ah, syafa'ah yang buruk. Ya. Jangan sampai syafa'ah kita ini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma taqarrara al-haddu 'ala imra'atin min Bani Makhzum fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika telah diputuskan bahwa seseorang dari suku Bani Makhzum ya akan ditegakkan kepadanya had di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesalahannya wanita ini? Wanita ini kanat tasta'irul mata' wa tajhaduhu. Dia suka meminjam peralatan-peralatan rumah tangga kemudian diingkari. Maka diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harus ditegakkan kepadanya had potong tangan. Syaqqa ala ahliha wa dawiha qat'u yadiha. Maka keluarganya, keluarga besarnya ini merasa berat bahwa salah satu di antara anggota keluarga mereka akan dipotong tangannya. Taraja'u biman yashfa'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka musyawarah, suku Bani Makhzum ini. Mereka musyawarah, kira-kira siapa yang bisa memintakan kita syafa'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Ya. Setelah mereka musyawarah, fataqarrara ra'yuhum an yatlubu min Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka mereka memutuskan bahwa yang paling cocok, yang paling pas untuk meminta kepada syafaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Tentunya ikhwani fi din azakumullah,
Apabila kita menginginkan syafaat, kita cari orang yang paling dekat, orang yang paling akrab dengan orang yang kita akan minta syafaat kepadanya. Kita meminta syafaat kepada pejabat, kita cari orang yang paling dekat dengan pejabat itu, ya, atau kepala desa. Siapa yang dekat dengan kepala desa itu? Siapa yang akrab dengan kepala desa itu? Nah, sahabat-sahabat ini atau suku Bani Makhzum, setelah mereka musyawarah, ya, memilih seseorang yang akan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, pilihan mereka jatuh kepada Usamah bin Zaid. Kenapa demikian? Usamah bin Zaid ini hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu hibbahu. Usamah bin Zaid ini, dia adalah seseorang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW, demikian juga bapaknya. Ya, jadi bapaknya sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Usamah juga sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Fakallama Usamah Rasulullah SAW fi dhalik. Lalu Usamah bin Zaid menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Dan betapa banyaknya zaman kita ini syafaah yang sayyi'ah ini, syafaah yang buruk ini. Jadi Usamah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar had ini jangan ditegakkan. Bagaimana sikapnya Rasulullah SAW? فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. Dan Nabi SAW marah dan sangat marah kepada Usamah bin Zaid. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Berani-beraninya kamu meminta syafaah untuk membatalkan, menggagalkan salah satu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Had hukum tangan, potong tangan mau ditegakkan. Sudah diputuskan, namun dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar had potong tangan ini tidak dilaksanakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa aimullah, demi Allah, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditegakkan, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Ketika banyak orang-orang yang meminta syafaat dalam hal membatalkan hukum-hukum Allah, terjadilah kerusakan-kerusakan. Zina merajalela, kemudian pembunuhan merajalela, pencurian merajalela, karena hukum-hukum Allah tidak ditegakkan. Ya. Atau memberikan syafaah atau memintakan syafaah untuk menggagalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terjadilah kerusakan-kerusakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza balagatil hududus sultana, apabila had itu sudah sampai kepada sultan, kepada pemimpin. Misalnya ada orang yang mencuri, sudah dilaporkan dan diputuskan oleh pemimpin, maka di sini tidak boleh digagalkan. Tapi kalau belum sampai kepada ulil amri, ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza balagatil hudud as-sultan. Had itu, had artinya hukuman potong tangan atau qisas atau rajam. Had itu apabila sudah sampai kepada sultan, kepada pemimpin,
fala'anallahu syafi'a wal musyaffa', maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang meminta syafaat dan yang memberikan syafaat, dua-duanya dilaknat. Kalau sudah apa? Kalau sudah sampai kepada sultan, pemimpin, ulil amri. Namun jika dia masih di bawah, belum ada orang yang tahu, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, maka itu tidak apa-apa. Walhasil, kesimpulannya kata Syekh, anna hadha ta'rifu syafa'ah, inilah definisi syafa'ah itu, menjadi perantara untuk dikabulkan permintaan seseorang atau diwujudkan kebutuhannya. Wa inqisamuha ila syafa'atin hasanatin wa syafa'atin sayyi'atin, dan syafa'ah ini terbagi menjadi dua, syafa'ah yang baik dan syafa'ah yang buruk. Hadza fima bainan nas, ini antara manusia. Syafa'ah yang baik dan syafa'ah yang buruk ini antara manusia. Akan tetapi yang dimaksud di kitab ini, bab syafa'ah, maksudnya adalah asy-syafa'atu 'indallah, syafa'ah di sisi Allah. Apakah sama syafa'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafa'ah di sisi manusia? Ya, tentunya tidak. Lalu kata Syekh, wa muradul musannif rahimahullah min hadzal bab, dan maksudnya Syekh membuat bab ini, bab syafa'ah. Apa maksudnya membuat bab ini? Apa tujuannya membuat bab ini? Annahu lamma kana al-musyrikuna qadiman wa hadithan ya'buduna min dunillahi al-asnama wal ashjara wal ahjara wal qubura wal adrihata wal awliya was salihin wal malaikata wal anbiya. Orang-orang musyrikin, pelaku-pelaku kesyirikan dahulu dan sekarang, mereka beribadah kepada selain Allah. Apakah patung yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, atau pohon, atau batu, atau kuburan, atau makam, atau wali, atau orang saleh, atau malaikat, atau nabi. Ya. Bagaimana caranya sembah kuburan, ayo lihat. Dia rukuk sujud di depan kuburan. Bagaimana caranya? Meminta kepada isi kuburan itu apa yang seharusnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza unkira alaihim, apabila ada orang yang mengingkari perbuatan mereka ini, dan kesyirikan ini sangat merajalela ya ikhwah, apalagi menjelang keberangkatan jamaah haji. Ya, biasanya ada sebagian jamaah haji yang sebelum berangkat datang dulu kemana? Ke makam-makam. Ya, minta nanti dijaga di Mekah. Tempatnya minta saja, nggak pernah ke Mekah. Ya, supaya kami tidak ke pusat. Kalau tempatnya minta ini datang sekarang ke Mekah, pasti dia akan ke pusat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, di kajian-kajian sebelumnya kita menjelaskan meminta kepada selain Allah itu ada beberapa syaratnya. Berapa syaratnya ya ikhwah? Meminta kepada selain Allah berapa syaratnya? 2 apa 3? Apa itu? Ada izin dari Allah. Minta kepada selain Allah. Orang yang diminta hidup. Kedua, ada di dekat. Dia hidup, dia ada Soleh. Mampu. Ya. Jadi kalau dia hidup tapi dia tidak ada, nggak boleh. Dia hidup, dia ada, dia tidak bisa, tidak mampu,
tidak boleh. Ya, ini dia minta kepada orang yang sudah mati. Bagaimana permintaannya akan dikabulkan ini? Apabila ada orang yang mengingkari perbuatan mereka itu, kenapa kalian datang minta di kuburan, minta di pohon kayu, minta di batu atau yang lain-lainnya? Mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan ini yang akan memberikan kami syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nahnu na'lamu annahum makhluqun. Kami tahu mereka ini adalah makhluk-makhluk. Dan ini sering terjadi ya ikhwah, perdebatan yang seperti ini di mana? Di Baqi' biasanya. Di kota Madinah. Banyak orang-orang yang apa? Yang suka minta kepada orang-orang mati itu. Datang lalu minta, ibu saya sakit, ya, anak saya belum dapat pekerjaan, ya, istri saya belum punya anak, dan seterusnya. Sehingga sering kita melihat perdebatan yang keras, karena orang di sana itu keras kepala, nggak mau ngalah, ya, berdebat sama penjaga kuburan Baqi' itu. Jadi mereka mengatakan, nahnu na'lamu annahum makhluqun. Kami tahu bahawa mereka ini adalah makhluk. Wa annal amra biyadillah, dan segala sesuatu ada di tangan Allah. Walakin haula'i lahum makanatun 'indallah. Akan tetapi mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syubhat ini dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan sampai mungkin hari kiamat tetap syubhatnya seperti ini. Kalau kita mengatakan, kenapa kalian minta di kuburan? Kenapa enggak minta langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya, saya banyak dosa. Sementara ini adalah orang saleh. Ya, walaupun dia orang saleh, dia dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Dia sedang mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Ya. Kemudian, wa nuridu minhum an yashfa'u lana 'indallah. Dan kami ingin mereka nanti memintakan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Seringkali kita sindir masalah syafaat ini, dan kita katakan syaratnya syafaat itu berapa? Berapa? 2. Yang pertama apa? Ada izin dari Allah bagi orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada siapa? Kepada yang akan diberikan syafaat atau orang yang dimintakan syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali kepada pelaku-pelaku orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kafir, kalau dia musyrik, tidak akan diterima syafaatnya. Contohnya siapa ya ikhwah? Siapa yang ingat? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kemudian siapa? Bapaknya para nabi. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Ya. Syafaatnya untuk siapa? Untuk ayahnya. Kemudian ada seorang nabi memintakan anaknya syafaat. Siapa itu? Nuh alaihissalam. Diterima syafaatnya? Tidak diterima syafaatnya, meskipun itu adalah anaknya. Anaknya ya ikhwah. Ya. Jaraknya dekat sekali dengan. Lalu sekarang orang-orang mengatakan ini Habib Fulan, dia bisa memberikan syafaat. Semua itu adalah bohong ayuh ikhwah. Kemudian walakin lahum makanatun 'indallah wa nuridu minhum an yashfa'u lana 'indallah. Mereka ini orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin mereka memintakan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayadhbahuna lil awliya was salihin wal ashjar wal ahjar. Ya. Lalu mereka menyembelih untuk para wali yang mereka anggap fulan ini adalah wali, ini kuburannya wali fulan, maka mereka menyembah untuk wali fulan,
yang mereka anggap sebagai wali. Ya, bukan menyembelih karena Allah tapi karena wali fulan dan fulan. Sementara menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Tidak boleh dialihkan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dialihkan kepada manusia. Wassalihin, dan mereka menyembelih untuk orang salih. Wal ashjar, dan menyembelih untuk apa? Batu dan pohon-pohon. Dan ini masih sampai sekarang terjadi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka minta pertolongan juga, ya, kepada pohon, kepada batu, kepada orang-orang saleh sudah meninggal. Wa yasrifuna lahum anwa'al ibadah, dan mereka mengalihkan kepada orang-orang ini yang sudah mati ini sebagian dari ibadah. Seperti apa ya ikhwah? Sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Ya, sebagian ibadah dialihkan kepada, diperuntukkan kepada orang yang sudah mati. Itu seperti apa? Siapa yang ingat? Kalau anak saya sembuh, saya akan menyembelih kambing untuk ini, untuk makam ini dan makam ini. Dan itu dulu waktu kita kecil-kecil kita lakukan seperti itu dulu. Ya, kita tidak tahu hukumnya, kita diajak saja. Ya. Kemudian faida unkira alaihim, apabila ada orang yang mengingkari perbuatan ini, melarang dari perbuatan ini, mereka mengatakan gharaduna min dzalik huwa syafa'atu faqat. Tujuan kami hanya untuk mendapatkan syafaat mereka nanti. Dan seringkali kita mendengar ayo ikhwah, kiai kami, tuan guru kami nanti di akhirat dia menarik kami, tangan kami untuk masuk surga. Tarik satu persatu. La ilaha illallah. Jadi seolah-olah dia sudah punya surga itu. Dia masukkan siapa-siapa yang dia inginkan. Kelompok yang lain juga mengatakan demikian. Kelompok C juga mengatakan demikian. Kelompok ini juga mengatakan demikian. Lalu kita yang tidak punya tuan guru ini, siapa yang akan masukkan kita ke surga nanti? Habis sama mereka sudah surga itu. La haula wala quwwata illa billah. Demikian mereka membohongi orang-orang ayyuhal ikhwah. Kemudian fabayyana Allah anna dzalika huwa syirk. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan mereka ini itu adalah syirik. Dan ingat ayyuhal ikhwah, syirik ini dosanya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati sebelum bertobat. Dan orang yang melakukan kesyirikan haram dia masuk surga. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, namun betapa banyaknya kaum muslimin yang penting apa yang dia inginkan itu diwujudkan, dia tidak peduli apakah syirik atau tidak syirik, enggak peduli dia. Ya. Apa manfaatnya, apa gunanya, apa yang kita inginkan itu terwujud, namun kita mendapatkannya dengan cara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara syirik itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dianggap neraka itu adalah sesuatu yang apa? Yang ringan. Masuk di neraka itu menyenangkan. La ilaha illallah. Nasallallahu salamana alaihi. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah syirik. Wa anna tilka hiya ibadatu ghairillah. Dan itu termasuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Karena apabila kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, itu namanya beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah." Ya.
Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah berfirman di sini, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka sembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa mendatangkan kepada mereka mudarat dan tidak bisa mendatangkan kepada mereka juga manfaat. Manfaat mudarat itu milik Allah. Ya, tidak ada orang yang bisa memudaratkan orang lain kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau tidak ada takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita semua mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar masuk ke mana? Ke dalam gua. Gua itu sudah dikelilingi oleh pepadu-pepadu orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dan hadiahnya sangat fantastis. Ya, 200 ekor onta. Onta di zaman itu sama seperti mobil BMW mungkin di zaman sekarang ini. Ya. Namun bagaimanapun mereka membuat makar, ya, tetap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika hijrah itu. Rumah itu sudah dikepung ayo ikhwah. Ya. Dan masing-masing sudah diberikan pedang yang tajam sehingga mereka akan ramai-ramai menebas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil membaca firman Allah, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Semua mereka tertidur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh tanah di kepala mereka masing-masing. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bagaimanapun manusia berusaha untuk memberi manfaat kepada seseorang, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, tidak mungkin itu akan terjadi. Demikian juga kalau seseorang akan memudaratkan seseorang, tidak mungkin itu akan terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at." Ketahuilah seandainya semua manusia ini berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ya, mereka semua berkumpul untuk memberimu manfaat. Mereka tidak akan memberimu manfaat kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya untukmu, meskipun mereka semua berkumpul untuk memberimu manfaat, tidak mungkin mereka akan bisa memberikanmu manfaat. Dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna al-ummata ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Seandainya mereka semua berkumpul untuk mencelakaimu, mereka tidak mungkin akan mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Artinya semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ini. Sudah bunyi belnya ini. Fabayyana anna dhalika syirik wa anna tilka hiya ibadatu ghairillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan mereka itu adalah syirik dan penyembahan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Kemudian apa? Penjelasan Allah, "Wa yaqulun." Dan mereka mengatakan, "Haula'i syufa'auna 'indallah." Mereka ini yang akan memberikan kami syafaat nanti di sisi Allah. Jadi ini sudah terjadi sejak dahulu, meminta kepada orang mati, meminta kepada pohon kayu, meminta kepada batu dan yang lain-lainnya, semua sudah terjadi sejak dahulu. Ya. Dan mereka mengatakan ini adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang juga mereka mengatakan demikian. Kemudian yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun wa annahum laysa lahum min al-amri syai' walakinnana fa'alna dhalika min ajli an yashfa'u lana 'inda Allah li'anna lahum makanatan 'inda Allah.
Mereka tahu segala sesuatu ada di tangan Allah. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang dekat dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata mereka. Ya, bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, syafaah itu ada di tangan Allah, bukan di tangannya siapa-siapa. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kan tujuannya bagus itu. Mereka ingin dekat kepada Allah. Namun caranya salah. Justru bukannya dekat, malah justru masuk ke neraka. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Lalu Allah menjelaskan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah lah yang akan memutuskan pada apa yang mereka perselisihkan. Lalu setelah itu Allah menjelaskan, innallaha la yahdi man huwa kadzib. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta. Allah memutuskan, memvonis bahwa ucapan mereka ini adalah bohong. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kadzib, pendusta, kafar, sangat ingkar. La ilaha illallah. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang ada di tangannya segala-galanya, lalu dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini namanya orang kadzib, kafar. Wala haula wala quwata illa billah. Tak bisa kita lanjutkan kayaknya.